Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita bermain domino itu sebenarnya ada rumusnya. Cuman belum banyak orang tahu. Kalaupun misalnya sebenarnya banyak orang tahu, cuma tidak pernah perhatikan. Pertama, yang selama ini Anda banyak tanyakan adalah rumus seperti ini. 4-3-2-1-1, 3-2-2-1-1-1, 3-2-2-2-1-1, 3-3-2-2, 3-3-1-1, 3 dan selanjutnya. Sebenarnya ini yang sering muncul, bahwa 4-3-3-3-2-2 seperti itu. Meskipun yang lainnya kadang juga ada, cuma berdasarkan selama ini saya dan teman-teman sering melakukan seperti ini, sering muncul. Karena itu kita harus perhatikan kartu seperti ini, rumus seperti ini. Contoh misalnya baik, ini depan saya sudah dibagi tadi untuk mempersingkat waktu, sisanya kita lanjut ya. Kita buktikan rumus mana dia masuk di sini. Baik, kita buka yang ini ya. Kita buka kartu sini, ya. Baik, kita lihat kartu ini ya. Baik. Ini berada di mana? Ya. Baik. Oke. Nah, kita lihat susunannya seperti ini. Apa yang dia maksud ini? Ya, bahwa 3-3-3 yang mana 3-3 ini bisa nih, semua ada 3. 1 2 3 itu ya. Ini ada semua 3. Kemudian selanjutnya lagi 3-3-3 berarti ada lagi 3. Antara ini lagi bisa muncul 3. Oke. Kemudian setelah itu ada 2 jenis seperti ini 2. Oke. Kemudian ada 2 lagi, ini ada 2 lagi. Oke, berarti dia bisa saja muncul di sini gitu loh. Kemudian ada 1, maka muncul di sini dia. Oke. Perhatikan 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3, 3-3-3, 2-2 bisa 2-2, bisa 2 di sini. Kemudian 2-2 bisa 2 dan 1 bisa di sini. Seperti itu. Kemudian kita lihat, kita acak di sana ini. Ini kita ambil seperti apa kartu ini. Apa kartu ini kita lihat seperti begini. Kita susun kembali seperti begini. Oke. Nah, ini apa yang terjadi di sini? Ini kartu ini kita lihat. Ini pun juga 3, 1, 2, 3. Berarti masuk lagi di rumus ini 3. Kemudian 3-3-3 masuk lagi 3. Oke. Kemudian ada 1, 2, 3 masuk lagi di 3. Gitu. Kemudian ada 1, ini ada 1. Kemudian ada 1, ini 1. Berarti masuk di rumus ini. Kemudian kita lihat kartu yang ini lagi. Selanjutnya. Baik. Kita lihat seperti apa. Rumusnya seperti apa kita lihat. Ada 3 lagi, 1, 2, 3, berarti ada 3 lagi. Kemudian 1, 2, 3, ada 3 lagi. Kemudian ada yang 1, ini ada 1, ada 4, 1 juga 1, ada 2 juga 1, ada 3 juga 1, maka dia masuk di sini. Oke. Kemudian kita lihat kartu ini. Oke, seperti ini. Oke, baik. Ini kartu ini. Kita lihat. Kartu ini bahwa 1, 2, 3 ada lagi di 3. Oke. Kemudian 2 berarti dia masuk di 2, bisa masuk di sini 2. Kemudian 2 masuk lagi 2. Kemudian 1 masuk lagi 1, bisa di sini masuknya. Kemudian ada 1 lagi bisa masuk di sini. Jadi apa maksudnya ini? Apa maksudnya semua ini? Bahwa Anda kalau main domino harus tahu kartu itu ada di mana posisinya, seperti itu. Nah, misalnya begini contoh. Angka 3 sudah ada di tangan 3, di 3 di Anda. Maka di semua yang ada di situ berarti tinggal 4 kartu yang ada di luar, karena jumlahnya kan 7. Oleh karena itu Anda harus lihat di mana nanti posisi yang selanjutnya ini. Karena itu akan menentukan bagaimana Anda membuat langkah selanjutnya. Supaya apa? Supaya Anda bisa menentukan bagaimana Anda bermain, seperti itu. Oleh karena itu kita harus pahami dulu rumus-rumus seperti ini. Ternyata di antara 4 ini kita baik ternyata masih banyak di 3. Biasanya juga ada 4, ada 5, tapi 5 itu sangat jarang ya. Biasa 4, biasa 3, 2, 1, 1. Kalau dia 4 begini berarti dia ujungnya 1, 1. Atau bahkan tidak ada sama sekali begitu. Seperti ini dia tidak ada sama sekali begitu ya. Oleh karena itu Anda harus ingat ini rumus ini.
Seperti itu, supaya Anda paham kartu orang yang beredar seperti itu. Itu memudahkan Anda untuk memahami bagaimana Anda mengatur nanti kartu Anda turun. Oke? Baik. Kita coba ya bagaimana tadi rumus tadi itu. Kita bagi dulu kartu, jangan sampai Anda bilang sudah kita atur di kartu, jadi makanya kita bagi bersama. Nanti kita buka juga bersama supaya kita lihat. Baik ya. Kartu pertama. Oke, kita lihat, kita biasakan kalau Anda main begini, susun kartu ya, supaya Anda mempermudah cara mainnya. Berarti ini adalah 3, 3, 2, 1, 1, 1. Oke, kita juga buka ini. Oke. Oke. Nah, ini juga 3, 3, 2, 2, 1, 1. Oke. Kita lihat lanjutnya. Oke. Berarti 3, 2, 2, 2, 1. Selalu di 3, karena begitu memang. Baik. Oke. Nah, ini ada 4. Berarti ini rumus tadi 4, yang paling atas ini dia pakai ya. Oke. Baik. Nah, perhatikan, anggaplah ini main tunggal ya. Main tunggal itu prinsipnya adalah bagaimana kita membunuh kartu lawan. Nah, ini pasti dia turun ini. Oke, karena ini kartu pertama biasanya double 6 ya. Atau ada juga di tempat lain ada namanya double 0. Anggaplah kita double 6. Oke. Berarti Anda harus turun ini. Ini ya kasih turun. Nah, kalau seperti begitu, prinsip Anda adalah harus Anda bagaimana jumlah kartu yang paling banyak yang Anda harus turunkan. Karena itu jangan sampai kita main tunggal itu adalah bagaimana kartu kita, satu prinsipnya satu adalah selalu tersedia atau kartu lengkap istilahnya gitu loh. Atau kecuali kalau memang banyak, maka Anda harus mencari ujung. Oke, katakanlah seperti ini. Baik, ini Anda pasti Anda turunkan ini. Oke. Nah, kalau kondisi seperti begini, ini tidak ada pilihan, pasti ini kasih turun ya. Oke. Nah, perhatikan. Nah, kalau Anda duduk di sini, tidak ada cara lain, pasti Anda kasih turun ini. Kenapa kita harus turun double duluan? Karena ini kan cuma peluangnya 1 gitu loh. Oke. Nah, sekarang selanjutnya, kalau seperti begini, ini diuntungkan 2 hal. Apakah dia mau kasih begini boleh, karena dia masih ada 2, atau dia mau kasih begini boleh. Maka karena ini adalah main banyak 6-nya, maka dia pastikan begini. Seperti begitu ya. Jadi di sini saya tidak mengatakan bahwa ini harus menang, enggak. Ini saya cuma mengatur bagaimana posisi kartu itu bermain ya. Begitu kartu supaya Anda anggaplah Anda bisa di sini, Anda di sini, Anda di sini, Anda di sini sama. Oke, saya cuma mengatur bagaimana itu cara bermain orang dalam waktu main tunggal, oke. Nah, seperti begini, yang manakah Anda harus lempar duluan? Karena kita tadi prinsip pertama selalu kartu harus selalu tersedia, maka Anda harus lempar ini. Oke. Nah, kalau Anda seperti begini, ini Anda bisa diuntungkan. Anda boleh pilih ini atau pilih ini. Begitu. Cuma karena ini ada double 0, Anda harus hati-hati karena Anda main tunggal. Makanya ada kemungkinan Anda main turun ini saja gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau seperti begitu, maka ini harus turun ini gitu. Tidak ada pilihan, oke? Gampang ya. Nah, sekarang seperti begini. Ini apa yang harus diturunkan? Ya, harus diturunkan apa kalimat 4 atau kalimat 2. Ada sudah pasti kemungkinan ini kasih turun. Seperti karena masih ada cadangannya 1. Oke. Nah, kondisi seperti begini Anda bagaimana? Apakah Anda mau turun ke sini ataukah di sini? Nah, tapi Anda jangan kasih turun ini. Kenapa? Karena tadi dia kasih 6, maka kemungkinan masih ada 6-nya. Anda harus ini kartu truf Anda gitu loh. Makanya Anda harus kasih turun ini gitu. Oke. Nah, seperti begini, kondisi seperti begini Anda lebih baik turunkan yang ini gitu. Kenapa? Karena ini adalah kartu double ya. Seperti begitu. Nah, kondisi seperti begini Anda ini mau pilih mana? Nah, ini banyak peluangnya. Apakah ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Tapi Anda harus tahu ujungnya ini apa. 6 yang belum ada. Jangan sampai nanti dikasih 66 seperti itu. Nah, kalau misalnya dia kasih 66, maka apa yang ujungnya 6? 6 apa yang masih ada di atas gitu loh.
masih ada 63, 60 dengan 65 gitu lah, seperti itu ya. Maka Anda lebih baik untuk supaya menghindari kartu itu turun menjadi 66, maka Anda pun juga nanti kemungkinan kalau dia ngumpul di sini, maka lebih baik Anda kasih turun ini saja gitu loh. Ya, seperti itu. Nah, kondisi seperti ini masih ada kemungkinan ini biar kasih turun gitu loh. Karena apa? Ini tidak mungkin dia makan ini. Tidak mungkin karena ini adalah kartu pertamanya. Gitu. Nah, kondisi seperti ini kan tidak ada gitu loh. Kan dia berusaha bagaimana di atasnya lewat gitu loh. Ya. Nah, karena ini tidak ada, maka ini pun juga tidak ada seperti itu. Nah, kondisi di mana yang sekarang ini diuntungkan? Anda diuntungkan seperti begini. Ya. Nah, kalau seperti begini, ini sudah pasti turun. Ya. Karena memang itu dia tunggu, ini memang dia tunggu itu gitu loh. Nah, Anda bagaimana? Yang sebelah sini bagaimana? Ya, Anda tidak ada pilihan ini seperti ini. Nah, pertanyaan seperti begini. Anda ini harus hitung berapa kartu kosong di atas. Masih ada, baru ada 2. Karena ini ada 2, berarti ada di atas 2, ini sudah turun, berarti 2, berarti masih ada 2 kosong di atas. Nah, pertanyaannya apakah Anda mau kasih turun ini ataukah ini? Seperti itu. Kita perhatikan kartu 3, masih ada kartu 3, baru ada 3 di bawah, berarti masih di atas ada juga 3, karena ada di tangan Anda 3. Anggaplah karena ini mau Anda untuk melengkapi kartu, Anda kasih turun ini seperti itu. Ya. Nah, kondisi seperti ini Anda bilang ini bisa turun gitu. Nah, sekarang kondisi begini. Ini kartu truk. Apakah dia mau lakukan kandang ataukah dia mau buka jalan? Begitu. Kalau dia mau ke kandang, dia harus berpikir, ini kartu 9, berapa yang ada di atas, siapa yang saya ingini. Maka dia harus berpikir, double kosong ada di mana, seperti itu, 1-0 ada di mana, seperti itu. Nah, ini akan berpikir lama, tapi kalau orang spekulatif, dia bisa saja dua begini, karena ini masih ada 3, ini ada 3 gitu loh. Seperti itu. Kalau Anda memang mau spekulatif, karena Anda masih tinggal 1 kartu ini 3, ya Anda melakukan seperti ini. Tapi kan resikonya juga kalah karena Anda 9 gitu loh. Oke? Seperti itu. Nah, kalau misalnya dia kandang, ya, ini yang diuntungkan kan ini juga 9. Ini banyak, ini juga banyak. Maka ini yang menang karena ini yang kandang ini 9 mata gitu loh. Oleh karena itu, kalau dia lakukan seperti begini misalnya dia lakukan seperti begini, maka ini juga turun seperti ini. Pastinya dia akan begitu karena dia berhitung pasti di ujungnya juga tetap seperti itu, malah dia ceki seperti itu. Baik. Dengan demikian, karena main tunggal itu adalah bagaimana kita melengkapi kartu kalau rumusnya adalah 3-3-3. Tapi kalau memang dia rumusnya 4 dia pegang, maka dia akan selalu bermain mencari ujung kartunya supaya dia selalu muncul kartu yang sejenis supaya dia diuntungkan. Oleh karena itu, Anda harus hati-hati bermain tunggal karena tidak ada teman yang membantu Anda. Apalagi kalau kartu Anda memang terjepit seperti ini, double-nya 2, maka Anda agak susah untuk bermain. Oleh karena itu, apabila ada double begini, peluang Anda untuk menang memang agak susah. Maka oleh karena itu, Anda harus berhati-hati bagaimana jangan sampai double ini dua-duanya mati ataupun selanjutnya. Oleh karena itu, Anda harus pintar-pintar mencari ujung supaya kartu Anda bisa turun. Oleh karena itu, tutorial ini akan bisa membantu Anda bagaimana Anda bisa menang. Oke, sampai jumpa. Mohon jangan dipakai berjudi. Saya pasuko. Saya pasuko sempurna karena kailang patang. Tinugasan di ba ay. Domi.